Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi studi kasus 1. Sub materi yang akan dibahas hari ini ada 5, yaitu posisi studi kasus dalam metodologi penelitian, kualitatif dan kuantitatif. Apa sih perbedaannya? Pengertian, fokus, dan jenis studi kasus, tujuan dan karakteristik studi kasus, dan yang terakhir, komponen penting dalam studi kasus. Studi kasus, posisinya dalam metodologi penelitian adalah jenis penelitian kualitatif. Dan studi kasus memiliki 3 jenis. Ada intrinsik, instrumental, dan kolektif. Dalam bukunya Azwar tahun 2016. Sebelum membahas lebih mendalam, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu perbedaan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif, kuanti itu terhitung dengan angka, maka analisisnya menggunakan statistik. Dan penelitian kuantitatif memiliki variabel yang akan diteliti. Compare suatu variabel, menguji valid suatu variabel. Dan penelitian kuantitatif ini membutuhkan sampel yang sangat besar. Tidak bisa 10, 30 aja masih kurang. 30 orang sampel aja masih dibilang kurang. Dan penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang menguji suatu hipotesis dugaan tertentu. Yang kesimpulan dari hasil penelitiannya umumnya adalah menolak hipotesis nihil. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menganalisis kata-kata, menyusun kata-kata secara deduktif dan induktif. Menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, mengamati fenomena dengan logika berpikir ilmiah. Kemudian penelitian kualitatif juga tidak menekankan pengujian hipotesis. Hipotesisnya ada, tapi tidak menekankan pengujian hipotesisnya. Diterima atau ditolak seperti kuantitatif, tidak. Terus kualitatif juga penekanannya itu lebih pada menjawab pertanyaan penelitian. Yang kemudian pertanyaan tersebut akan dijawab dengan cara berpikir formal dan argumentatif. Analisisnya berdasarkan hasil dari berpikir logika ilmiah. Dan penelitian kualitatif itu sampelnya bisa kecil. Langsung kita lanjut ke dalam materi studi kasusnya sendiri. Pengertiannya, studi kasus itu adalah menyelidiki secara mendalam suatu fenomena tertentu sehingga kita bisa mendapat data secara baik dan lengkap dan untuk menggambarkan suatu fenomena tersebut, suatu unit sosial tersebut tertentu. Nah, studi kasus tadi dibahas terdiri menjadi 3, ada intrinsik, instrumental, dan kolektif. Jika studi kasusnya intrinsik, maka studi kasus tersebut fokus pada keunikan masalah yang akan diangkat. Sedangkan instrumental, penelitian studi kasus tersebut menggunakan instrumen untuk menggambarkan bentuk kasus isunya. Kemudian studi kasus kolektif itu meneliti suatu kasus yang lebih dari satu. Bisa jadi dalam sekali meneliti itu ada 2-3 kasus yang diteliti. Nah, kalau fokus pada keunikannya, itu biasanya kasus-kasus yang bisa kasus isu sensitif, atau isu yang jarang diangkat, atau isu yang unik. Sekali kan unik. Misalkan kalau dalam bimbingan konseling ya, kasus-kasus isu sensitif itu kasus misalkan kasus kekerasan, KDRT, itu ada banyak jenisnya, kasus tentang pernikahan, perceraian, pernikahan di bawah umur, perceraian yang tinggi, penyebab perceraian, itu unik. Atau kekerasan seksual, itu unik dan sensitif, tapi itu kasusnya bisa diteliti dengan studi kasus. Studi kasus instrumental bisa menggunakan instrumen misalkan kita mau mengetahui gambaran sikap
dari suatu kelompok budaya tertentu atau dari satu kelompok komunitas. Kita mau mengukur stres, gambaran stres suatu komunitas, maka kita bisa mengukur dengan menggunakan instrumen mengukur tingkat stres, atau kita mengukur regulasi diri dalam suatu komunitas, kita menggunakan instrumen regulasi diri. Kita mengukur well-being suatu komunitas, nah kita menggunakan instrumen pengukuran sikap well-being. Seperti itu. Saya lanjut, dalam bukunya Creswell tahun 98 itu juga dibahas bahwa fokusnya penelitian studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian, baik itu sampelnya bisa individu, kelompok budaya, atau suatu potret kehidupan. Jadi benar-benar menganalisis suatu kejadian, mau itu sampel individu, mau itu suatu kelompok budaya, suku tertentu, atau suatu komunitas tertentu, atau dalam satu rumah tertentu, atau satu perusahaan tertentu, atau satu instansi tertentu, atau suatu potret kehidupan anak jalanan mungkin, potret kehidupan lansia mungkin. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari penelitian studi kasus adalah peneliti itu ingin mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada si sampel. Sampel itu dipelajari bagaimana cara si sampel ini, latar belakang sampel itu seperti apa, bagaimana status terakhir kehidupannya, bagaimana si sampel ini berinteraksi dengan lingkungan. Itu tujuan studi kasus. Dan karakteristik studi kasus adalah mengidentifikasi kasus untuk tujuannya belajar, supaya kita mengambil insight dari hasil kasus yang kita analisis, kita pelajari. Kemudian kasus dalam studi kasus itu bersifatnya terikat karena tidak akan terulang dan tidak akan bisa terjadi kembali lagi, karena kasus yang akan kita angkat itu pasti akan terikat dengan waktu dan tempat, hanya terjadi di saat itu dan disitulah gitu, tidak akan terjadi di tempat lain pada waktu lain tuh enggak, hanya terjadi di situ karena spesial. Terus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan data. Penelitian studi kasus mengumpulkan berbagai macam sumber informasi sehingga membutuhkan berbagai macam instrumen, bisa wawancara, observasi, bisa catatan anekdot, bisa studi dokumentasi. Umumnya itu yang digunakan dalam penelitian studi kasus. Intinya semua itu instrumennya bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam, yang rinci, untuk mencari tahu bagaimana respon dari suatu peristiwa, untuk mencari tahu bagaimana latar belakang, status terakhir, dan bagaimana si sampel ini berinteraksinya terhadap lingkungan. Kemudian, penelitian studi kasus ini akan banyak menghabiskan waktu, karena itu tadi ya, kita akan bisa jadi berinteraksinya sekali, 2 kali, cukup tuh kurang mendalam. Jadi bisa mengikuti sampel, tinggal di sana, hidup di sana, atau kita bolak-balik datang dengan kondisi yang ya cukup lama. Semakin kita, jadi penelitian studi kasus ini bisa sangat lebih mendalam, yang membatasi kapan itu penelitian itu terhenti ya dirinya si peneliti. Terakhir, komponen penting dalam penelitian studi kasus ini adalah kerangka berpikirnya ya, pola berpikir dalam penelitian studi kasus menjalankannya seperti apa. Untuk menjalankan penelitian studi kasus, pertama kali yang harus dilakukan oleh peneliti adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang ingin sebetulnya kita cari tahu jawabannya. Jika ada satu masalah yang kita temukan dari hasil baca jurnal, dari baca berita, dari buku, dari kita melihat, mengamati, mengobservasi dari lingkungan yang ada di sekitar, kemudian kita akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya bisa dianalisis menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian studi kasus. Yang akhirnya turun dari pertanyaan itu kita mengumpulkan berbagai macam sumber data yang menguatkan pertanyaan, kemudian keluarlah jadi proposal penelitian studi kasus. Setelah turun dari proposal, kita turun ke lapangan untuk melakukan unit analisis penelitian, menganalisis apa data di lapangannya sesuai dengan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tadi. Sudah kita analisis penelitiannya di lapangan seperti apa, kita menggunakan
logika kita untuk mengaitkan data dengan proporsi. Mengaitkan semua data yang terkumpul, mencari benang merahnya. Datanya kan ragam, ada dari observasi, wawancara, studi dokumentasi, catatan anekdot, dan segala macamnya. Ada juga instrumen. Nah, semua data dari unit analisis penelitian ini kan dikumpulin. Ada logika yang mengaitkan data, dicari benang merahnya. Sehingga bisa nanti dibuat kriteria untuk menginterpretasi temuan yang akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi lingkaran kinerjanya adalah seperti ini. Dalam bukunya Yin tahun 94 dijelaskan seperti ini. Jadi role-nya step by step-nya seperti ini. Intinya kita untuk menjawab suatu pertanyaan studi kasus, suatu masalah itu butuh objektivitas dalam berpikir. Nah, kalau dalam penelitian studi kasus, objektivitas berpikirnya seperti ini. Jadi tidak bisa langsung asal jawab, tapi kita harus turun mencari tahu langsung dengan berbagai macam instrumen, kemudian kita menganalisis hasil data yang kita temukan dari berbagai macam metode tadi, kemudian kita interpretasi temuannya, cari benang merahnya, baru bisa kita menjawab pertanyaan penelitiannya. Oke, terima kasih. Ini adalah daftar pustakanya. Materi studi kasus 1 sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.